Alhamdulillah pemirsa TV yang dirahmati Allah, sudah juga datang SMS dari Ibu Sri Hartati di Kampung Mulia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali tema hari ini. Saya ingin bertanya dua masalah, Ustadz. Yang pertama tentang tsunami itu. Apakah tsunami itu termasuk kiamat kecil, Ustaz? Karena bagi orang yang telah meninggal dunia, mereka menganggap sudah kiamat. Yang kedua, di mana sebenarnya Islam datang pertama kali? Apakah di Aceh atau di Barus? Mohon penjelasan Ustaz. Ini ditanya kepada kita berdua, Ustaz. Biar Ustaz dulu yang jawab. Ya, alhamdulillah. Tsunami kiamat kecil. Ya. Jadi di tsunami itu dikatakan yang kiamat itu ada dua macam, ya. Ada kiamat besar dan ada kiamat kecil. Kok kiamat besar itu yang ditiup sangkakala. Iya. Sehingga gunung-gunung semua itu seperti kapas yang berterbangan. Iya. Sehingga anak sama mama pun tidak dipedulikan lagi untuk melepaskan dirinya. Itu kiamat besar. Kalau kiamat kecil, ya seperti tsunami ini, ya. Atau kita ketabrak, atau kita segala macam kejadian musibah-musibah itu kiamat kecil bagi diri kita. Ya. Dan begitu juga seperti dikatakan Islam. Islam itu datangnya dari Arab. Ya. Ya, dibawa oleh pedagang-pedagang. Iya. Ya, dan mendakwahkan pertama sekali ya ke Aceh. Itulah di Aceh itu, ya, yang kita tahu dulunya itu di Pasai, ya. Iya. Ya, sehingga ada dia punya riwayat-riwayat dan ada terbukti situ seperti genderangnya itu, ya. Iya. Gendang cakradonya apa itu gendang, ya. Ya, sedangkannya cakradonya itu lonceng itu, ya. Ya, cakradonya itu di situ. Itu termasuk itu orang-orang kita dari dulunya itu ya ke Pasai dulu. Iya. Ya, sekarang ini ada kedengaran di bawahnya itu di Barus. Ya. Itu saya baru dengar itu, saya nggak tahu juga, ya. Saya sependapat dengan Ustaz, ya. Jadi kita perkuatkan bahwa Islam pertama kali datang ke Aceh, ya. Apakah ke Perlak atau ke Pasir atau Aceh besar, nggak masalah tuh. Yang penting Aceh. Tidak benar ke Barus. Barus setelah itu. Ya. Sedangkan tentang tsunami itu betul juga itu kiamat kecil, ya. Malah musibah aja termasuk kiamat kecil. Arti kiamat itu kan tidak lagi akhir dari sesuatu, ya. Kiam. Ya. Kiam itu kan hari, ya. Hari yang terakhir, ya. Bukan hari dia. Kiam itu termasuk menetap. Menetap. Enggak ada lagi. Ya. Maka wukuf itu menetap, kiam menetap. Artinya berakhir. Tidak bergerak lagi. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Hartati di Kampung Mulia tadi, ya. Ya. Kita juga beri kesempatan kepada siapa saja yang mau telepon interaktif di 0821 7630 4692 di layar kaca itu nomornya. Atau di WA, SMS 0813 60 25 6228. Nah, jadi mudah-mudahan ada yang telepon, ada yang komentar tentang tsunami, ya. Pertama sekali Pak, waktu tsunami itu setelah setahun, waktu ada ulang tahunnya kembali, ya, diundang saya satu tempat. Waktu saya berdoa itu dengan bahasa Indonesia, nangis semua Pak. Iya. Nangis semua. Ya. Sedih sekali. Karena saya katakan situ, ya Allah ampunkan dosaku, dosa ibu bapa kami, ya Allah. Dosa makcik kami, pakcik kami, ya Allah. Mamak kami, orang tua kami, guru-guru kami, ya Allah yang telah meninggal. Yang telah mendahului kami, ya Allah. Ya. Itu semua nangis tuh.
Dia waktu sudah berapa tahun-tahun itu diundang lagi, saya nak ada yang nangis. Iya, iya, iya. Nah, inilah dia ni. Ini lantaran disebabkan apa? Dengan pengaruh dunia ini. Sudah banyak pergaulan dunia. Jadi apabila kita mendekatkan diri kepada dunia atau ingin kita mencintai dunia, maka kita akan lupa untuk mencintai akhirat. Maka kita anjurkan kepada saudara kita itu jangan lupa-lupa kita akhirat. Dengan caranya berbanyak-banyaklah kita duduk ke tempat-tempat orang-orang beribadah. Ya, jangan sibuk kita di tempat-tempat yang tidak beribadah. Ya. Di rumah Allah kita datang, kita duduk tempat-tempat pengajian-pengajian supaya hidayah kita diturunkan oleh Allah SWT dalam hati kita. Ya, apabila kita memikirkan akan dunia, ya duduk di mana-mana sajalah, tempat kopi segala macam, boleh-boleh saja, tapi jangan sampai lalai ya. Jangan lupa kita dengan kesedihan, lupa dengan segalanya, lupa kita waktu salat, sehingga kita bebal, hati kita ini bisa keras, ya, tidak lembut lagi, tidak ada memikirkan kesedihan-kesedihan itu tak melekat. Kenapa? Kerana banyak kita memikirkan akan kecintaan dunia. Dunia ini seperti kita katakan tidak lama kita hidup, 60, 70, ada yang mengatakan sampai 80. Apabila kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nanti masuk ke dalam kubur? Ya? Dalam kubur itu sangat dahsyat. Apalagi kita tidak beribadah kepada Allah. Ada kita lihat saudara-saudara kita yang tidak solat. Umur sudah 70 tahun tidak solat. Iya. Bagaimana kita? Tidak risau kita. Kita berdoa kepada mereka itu supaya mereka itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, baik. Ya, kita baca lagi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Mustafa di Berenun, jauh kali. Allah. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah tsunami Aceh itu sebuah musibah bagi kita orang Aceh? Atau sebuah teguran kasih sayang Allah kepada kita supaya kita tidak lagi berbuat dosa-dosa besar dan supaya syariat Islam itu terlaksana di bumi Serambi Mekah? Mohon penjelasan Ustaz Mustafa di Berenun. Ya, itu menarik sekali. Ya, betul itu. Jadi musibah ya juga ya. Ya, semua betul tuh. Atau ujian iman ya juga. Ya. Karena ujian iman itu penting juga supaya orang tidak lupa kepada Allah. Kalau nikmat terus orang lupa. Lupa bersyukur. Lupa bersyukur. Tapi kalau ada musibah-musibah ya, sakit atau kehilangan keluarga atau apa ya, kehilangan kelaparan, kehilangan gizi, itu orang banyak mengingat Allah. Maka dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana wa itta'adzanna la in syakartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Iya. Barang siapa yang bersyukur tambah lagi. Apabila tidak bersyukur akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tunggu azabku. Iya. Yang sangat pedih kan begitu. Iya, itulah surat Ibrahim ayat 7 tu ya. Ya. Tapi juga di surah Al-Baqarah ayat 155 wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya, sabaran. Jadi akan diberi sedikit cobaan dan kekurangan dan ketakutan, juga kelaparan dan kekurangan buah-buahan, jiwa, buah-buahan lah ya. Kekurangan harta benda, ya. Buah-buahan, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi cobaan iman. Kalau Allah membenci, mengutuk, tentu bukan Aceh yang dipilih oleh Allah. Ya, tempat-tempat lain kan. Orang-orang komunis, orang-orang kafir. Tapi ini Allah memilih Serambi Mekah. Kenapa sebab? Karena di sini tempat orang yang beriman, orang yang taat. Mengapa lupa? Kan begitu, tegur ya. Iya.
Pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, ya. Jangan ditelepon langsung ke HP. Kalau ditelepon ke Aja TV, ya. Ke HP di SMS atau di WA. Ini sudah datang lagi Ustaz. Ya. Assalamualaikum, ini dari Pak Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah peringatan tsunami itu boleh kita peringati dengan musik-musik dangdut atau musik pop? Kan masyarakat ingin hiburan Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Masya Allah. Bagaimana Ustaz? Itu waktu malam kejadian itu, banyak sekali itu keyboard. Ada juga saya disuruh berdoa dulu sebelum keyboard. Sebelum ada pertunjukan dipanggil saya. Pak Ustaz, ini ada undangan. Undangan apa saya katakan? Undangan pokoknya ada acara. Doa dulu. Sudah habis doa saya, dia bilang jangan pulang dulu. Waktu saya duduk, saya lihat orang sudah main keyboard. Udah beribut, nyanyi-nyanyi, berlagu-lagu rame-rame sama perempuan-perempuan tu. La ilah, ini kan bala ni saya bilang. Tahu-tahunya betul-betul. Jadi kok sekarang ini kalau misalnya dikatakan ulang tahun dengan keyboard itu, mungkin nanti akan terjadi segala macam lagi. Apakah longsor tanah itu? Tenggelam. Seperti ada kejadian itu dengan orang main dangsa itu. Di mana itu? Di Timur Tengah itu. Yang ada longsor itu semua habis. Jadi jangan sampai kita buat masjid lagi. Jadi kesimpulan kita, kalau bersyukurlah dengan ridha Allah. Ridha Allah. Jangan mensyukuri nikmat Allah itu dengan musibah, dengan maksiat-maksiat. Ya, kebudayaan kafir. Jadi itu sifat-sifat tingkah kafir. Kalaupun hiburan, kalau Anda butuh hiburan dibolehkan dalam Islam, tapi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya main keyboard itu tidak dilarang oleh agama. Yang dilarang nyanyi dengan busana yang terbuka aurat. Jadi musibah itu semacam musik. Musik itu ada yang pro, ada yang kontra. Ada sebagian ulama mengharamkan, tapi banyak ulama juga tidak mengharamkan. Allah. Tentang musik itu. Banyak duduk dia, kalau duduk aja boleh. Ini kalau bisa jengkrak dengan memakai pakaian ketat, itu nggak boleh, sudah di masjid. Ya, cuma perlu juga diingat, semua yang lalai, yang tidak ada manfaat. Itu tidak baik, ya. Harus ditinggalkan. Tidak memberi faedah dalam agama. Iya. Ya, pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami sudah menjawab setiap SMS. Kalau ada lagi kami jawab lagi. Wah, ini alhamdulillah sudah ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah pribadi Ustaz. Saya baru-baru ini dikhianati oleh seorang cewek. Memutus cinta dengan saya. Padahal saya cinta sejati kepadanya. Dan saya berencana ingin menjadikan dia itu istri saya. Tapi rupanya si gadis ini mata duitan. Dulu saya banyak uang, sangat mencintai saya. Sekarang saya tidak ada kerja Ustaz. Lalu dia putuskan cinta. Wassalam titik-titik hamba Allah. Silakan Ustaz. Ya, kalau begitu kita jangan kecewa, jangan sudah putus itu jangan kita ada patah hati ya. Yang tidak boleh kita putuskan itu yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila putus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka putuslah kita dengan pencipta kita. Ini apabila kita putus dengan cewek, cari lain. Karena kan sudah banyak ni perempuan segala macam. Ini masalah mata duitan, ya cari duit banyak. Cari apa yang dapat kita kerjakan. Jangan kecewa kita dengan perempuan. Karena perempuan sekarang ini sudah banyak sekali. Masalah cantik, bukan cantiknya, akalnya, sifat tingkah lakunya kita yang perlu. Buat apa cantik akal tidak baik? Maka disuruh cari kita itu
cantik, yang beragama, yang akhlak mulia, yang kaya lagi, ya. Ya. Itu yang kita perlu. Buat apa kita cantik, ya? Apa mau makan cantiknya saja? Kan tidak. Jadi apa juga? Ya, maksudnya pengertian. Kita cari pengertian. Apabila kita sakit, bisa dia cari obat. Jangan kita sakit, dia tidak mau cari obat. Jadi kita carilah yang pantas saja, ya. Bagus sekali, bagus sekali. Pemirsa Aceh TV, ini ada lagi, ini dari ulama nih. Bapak Tengku HM Yaakob nih, seorang ulama di Wilayah Karing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia. Manakah yang lebih utama, akhlak baik atau ilmu yang banyak? Karena selama ini banyak kita jumpai orang-orang yang tinggi ilmunya tetapi akhlaknya tidak mencerminkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalam THM Yaakob. Bagus. Jadi sekarang ini kita lihat, ya, maaf saja, ya. Sekarang ini kita bukan maksudnya apa saja. Sekarang ini kok misalnya mau cari pangkat itu, mau cari S2, S3 segala macam itu, dia tidak ada 3 macam, dia cari satu saja. Kalau macam tauhid aja sampai dapat S3. Jadi kalau misalnya fikih kita tanya tak tahu. Kenapa? Sebab dia fikih, dia tauhid yang dia dapat sehingga dapat S3. Jadi kalau misalnya di pesantren, bukan saya maksudnya saya orang pesantren. Tapi kalau misalnya di pesantren 3 macam dia dipilih, dia diajar. Akhlak, tauhid, fikih, ya, tafsir. Itulah yang akhlak, itulah tasawuf. Oh gitu. Ya, akhlak itu tasawuf. Ya, jadi itu yang dipelajari. Sekarang tidak ada. Kalau misalnya tauhid aja, fikih saja. Kalau dia tanya tasawuf nggak tahu dia. Inilah sekarang nih. Kalau dapat kita sekarang ini, kita coba saudara kita, anak-anak kita itu 3 macam ilmu pengetahuan agama itu jangan kita tinggalkan. Kok fikih, mesti ada tasawuf, mesti ada tauhid, 3 macam itu mesti ada. Itu wajib itu. Itulah dikatakan perdoin. Tapi kalau misalnya fikih saja bukan perdoin itu. Ya, mesti tambah lagi dengan yang lain lagi. Jadi inilah sekarang. Baik Ustaz, sudah sebabkan, jelas. Ya. Alhamdulillah. Sudah sangat jelas. Jadi ilmu akhlak itu lebih utama. Ya. Jadi seandainya dua-dua itu dikuasai, 3 macam. Enggak yang di sini. Ya. Misalnya yang ditanya oleh Ustaz tadi kan 2 nih. Ya. Nah, misalnya ilmunya juga banyak seseorang. Dia punya akhlak. Akhlaknya juga bagus. Alhamdulillah. Nah, itu lebih sempurna ya. Tetapi ilmunya banyak, tidak berakhlak. Itu enggak bagus. Ya betul. Akhlaknya baik, ilmu kurang, itu masih bagus. Ya. Karena dalam akhlak akan lahir ilmu-ilmu juga. Maka dikatakan akhlakul karimah. Ya. Jadi ya kalau disuruh pilih sama kami, dua-dua itu harus ada sama seorang baru hebat. Ya. Karena barang siapa yang beribadah kepada Allah tidak diiringi dengan akhlak, ilmu, ditolak oleh Allah. Iya. Ya, kita sudah menjawab Pak TM Yaakob ya. Kita tunggu lagi SMS. Insyaallah nanti kita jawab lagi. Ini sudah habis ya. Sudah habis dari SMS ini. Baik pemirsa TV, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.